Selamat pagi semua. Bagi seluruh warga negara Republik Indonesia yang ada di seluruh persada Nusantara dalam bingkai Republik Indonesia. Saya Kepala Suku Besar Wikaya, Kerom perbatasan Papua Nugini dan Indonesia. Saya menyampaikan rasa terima kasih saya secara khusus kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sebagaimana telah melakukan pembatasan berskala besar demi kepentingan keselamatan warga negara Indonesia yang ada di seluruh persada Nusantara dalam bingkai Republik Indonesia. PSBB yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta adalah keselamatan bagi seluruh umat manusia yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, saya menghimbau sebagai Kepala Suku Besar Wikaya, sebagai penjaga serambi depan Republik Indonesia dan Papua Nugini di Kabupaten Kerom. Saya menginginkan dan mengajak seluruh elemen pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah secara khusus yang ada di tanah Papua. Juga kepada para ketua-ketua partai baik dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota sampai di pelosok, distrik dan kampung, desa dan kecamatan yang ada di seluruh persada Nusantara. Saya mohon partai-partai politik jangan mementingkan kepentingan pilkada dalam melaksanakan pesta demokrasi yang melaksanakan kurang lebih ada 200 sekian pelaksanaan pilkada di tanah air. Tetapi saya mohon kepada partai politik, khususnya kepada ketua-ketua partai baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota, agar mari memperhatikan keselamatan jiwa daripada warga negara Indonesia secara khusus dan warga negara yang lainnya yang berdiam di tanah air kita Republik Indonesia, secara khusus yang ada di Papua juga. Kalau saya memperhatikan pernyataan atau pemberlakuan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan sekaligus di dalamnya ada seluruh pejabat tinggi negara, secara khusus Istana Presiden berada di dalam lingkungan pemerintahan DKI Jakarta, maka dia adalah sebagai ibu kota negara. Kalau pemerintah DKI sudah mengeluarkan, sama saja kepala negara yang mengeluarkan instruksi tersebut atau pelarangan berskala besar demi keselamatan jiwa manusia yang mendiami Republik Indonesia. Untuk itu saya mengajak kepada pemerintah dan DPR selaku pelaksana atau pembuat regulasi undang-undang untuk mengatur seluruh warga negara yang harus melaksanakan sesuai dengan perintah amanat negara melalui undang-undang. Ketika saya melihat bahwa pelarangan berskala besar yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka saya memperhatikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bicara tentang kesehatan,
maka lebih tegas ada di pasal 152. Maka siapapun saya katakan sekali lagi, siapapun, pemerintah, DPR, lembaga-lembaga tinggi negara yang melaksanakan pembuatan regulasi demi keselamatan jiwa warga negara Republik Indonesia maupun warga negara dari berbagai negara yang ada di negara Republik Indonesia, mari kita sama-sama menjaga dan tunduk. Secara khusus pemerintah yang mengeluarkan undang-undang itu pun juga harus tunduk terhadap undang-undang yang pemerintah keluarkan. Dalam hal ini, DPR sebagai pelaksana yang mengesahkan, pemerintah juga yang melakukan bersama DPR untuk memutuskan. Maka untuk itu saya ajak pemerintah dan DPR, baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota. Mari mendengar amanat undang-undang yang Bapak Ibu telah melakukan penetapannya atau telah memutuskan bersama dengan pemerintah. Untuk itu saya mohon seluruh pilkada di tanah air, alangkah indahnya, alangkah eloknya, saya mohon untuk ditunda. Ditunda ke tahun yang akan datang. Kita lihat ke tahun 2021, 2022, kalau memang situasi itu aman, maka silakanlah pemerintah melakukan pesta demokrasi sesuai dengan amanat undang-undang negara. Tapi saat ini karena masih ada terjangkit berbagai penyakit yang melanda seluruh negara di dunia, termasuk negara kesatuan Republik Indonesia, juga mengena dampak daripada wabah yang terjadi pada beberapa bulan kemarin. Untuk itu saya mengajak kembali kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota. Di dalamnya ada DPR pusat RI, MPR RI, DPD RI, lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, pemerintah provinsi, DPR provinsi, secara khusus juga ada Majelis Rakyat Papua, DPRD kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi. Mari kita bersama-sama menjaga warga negara kita untuk hindar dari segala macam wabah penyakit yang sementara lagi melanda. Saya kira sudah saatnya untuk pemilu 2020, saya secara tegas katakan bagus dihentikan. Ditunda. Jangan lagi melaksanakan pesta demokrasi yang mengakibatkan berkumpul manusia banyak. Kita tidak tahu ada yang sudah terinfeksi atau dan lain sebagainya. Ternyata juga bisa terjangkit kepada warga negara yang lain atau warga masyarakat yang lainnya. Untuk itu saya harap kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan jajarannya, Ibu Ketua DPR RI dan jajarannya, Ketua MPR RI dan jajarannya, Ketua DPD RI dan jajarannya. Saya mohon secara bijak untuk menunda segala pelaksanaan pesta demokrasi di tanah air. Karena hal ini akan berdampak pada jatuh korbannya jiwa manusia. Contoh kasus yang terjadi. Sebelum ada wabah COVID-19, pelaksanaan pemilu kemarin tanpa COVID sudah banyak korban warga negara ya, khususnya penyelenggara dan juga ada warga masyarakat. Untuk itu saya harap sebagai kepala suku besar yang penjaga serambi depan Republik Indonesia dan Papua Nugini, saya mohon
untuk segala aktivitas yang melakukan pesta demokrasi, saya mohon untuk ditunda. Untuk ditunda ke tahun-tahun berikutnya. Mau 2021, mau 2022, kalau 2021 itu aman, sudah tidak ada lagi wabah ini, maka silakanlah. Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pesta demokrasi. Saya kira tidak ada hal yang istimewa untuk kita tunda. Karena demi keselamatan jiwa manusia warga negara, wajib hukumnya untuk ditunda. Karena Undang-Undang 36 tahun 2009 pasal 152 sangat jelas dan tegas bagi kita semua warga negara. Siapapun dia, tidak pandang pejabat siapapun. Tapi sebagai warga negara dan sebagai manusia yang harus taat kepada keselamatan kehidupan masing-masing warga negara dan menyayangi jiwanya, mari kita hentikan segala kegiatan kita yang akan mengakibatkan berdampak kepada korban jiwa. Yang kedua, saya dukung Bapak Presiden atas instruksinya dalam hal ini Impres hingga melahirkan undang-undang tentang COVID-19. Saya kira sudah berarti terjadi penguatan bagi warga negara Republik Indonesia. Untuk itu saya mohon lagi kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden segera mengeluarkan instruksi untuk menghentikan seluruh pelaksanaan pilkada di tanah air. Dan saya dukung kepada koalisi akbar yang dipimpin oleh adik anak saya, Lisman Hasibuan. Saya bisa panggil adik, saya bisa panggil anak. Lisman ini lahir di tanah Papua. Lisman ini lebih mencintai orang Papua, mencintai warga negara, mencintai secara kemanusiaan jiwa manusia. Itu dari 3 aspek yang Lisman melihat. Maka Lisman melakukan segala hal demi keselamatan jiwa manusia yang ada di Republik Indonesia dan secara khusus warga negara Republik Indonesia. Sebagai koalisi penundaan pilkada, saya akan dukung Lisman Hasibuan. Karena gagasan yang dia lakukan adalah demi keselamatan manusia ciptaan Tuhan di atas bumi ini. Maka manusianya harus diselamatkan, bukan pilkadanya yang diselamatkan. Saya mohon pilkadanya ditunda. Pilkadanya ditunda. Tidak ada yang mati gara-gara pilkada. Pilkada nanti bisa tahun-tahun yang akan datang. Pesta demokrasi kita semua inginkan. Tapi saya kira demi keselamatan sesuai dengan pasal Undang-Undang 36 tahun 2009 pasal 152 dapat ditegakkan oleh siapapun dia. Siapapun dia, pemerintah pusat kah, pemerintah daerah provinsi kah, pemerintah kabupaten kota kah, harus tunduk kepada Undang-Undang 36. Pasal 152 adalah ketegasan yang harus kita sama-sama berpegang teguh. Termasuk instruksi Presiden yang mengeluarkan rancangan untuk DPR melakukan sidang penetapan undang-undang COVID-19 menjadi undang-undang. Dan itu sudah disetujui oleh 8 fraksi di DPR RI untuk bukan instruksi ya, Perpu. Perpu untuk 8 fraksi sudah setuju untuk Perpu itu disahkan menjadi undang-undang, Corona menjadi undang-undang. Jadi saya sebagai kepala suku besar, saya cuma sampaikan yang itu. Saya mohon perhatian pemerintah, pusat dan daerah harus melaksanakan Undang-Undang 36 tahun 2009 pasal 152.
Demikian, terima kasih.